Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan dan lain sebagainya, yang jika kita menghitung nikmat itu maka kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz sayangi, Ustaz muliakan, kembali kita belajar fisika di kelas 10, yang mana pada waktu lalu, pada Rabu lalu, kita telah mempelajari gerak lurus berubah beraturan, ya, di mana yang lalu itu yang telah kita pelajari adalah tentang gerak dengan percepatan tetap. Sekarang kita akan membahas tentang gerak jatuh bebas, ya. Gerak jatuh bebas. Nah, perhatikan di sini materinya. Gerak jatuh bebas dapat dipahami sebagai jatuh tanpa kecepatan awal. Di mana beberapa abad yang lalu Galileo menemukan fakta bahwa sebuah benda yang jatuh bebas mengalami percepatan yang sama, di mana percepatan itu disebutnya sebagai percepatan gravitasi bumi, ya, percepatan gravitasi bumi, ya. Lalu apakah yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas? Nah, gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0, ya. Ini ada 0 di ujung ini, nggak terlihat, tak terlihat, ya. Jadi gerak jatuh bebas adalah, atau kita singkat GJB, ya. Gerak jatuh bebas disingkat dengan GJB adalah gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0 dan percepatan konstan sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu G. Disingkat G, ya, gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi disimpulkan dengan G. Nah, sini ada kunci, sini kuncinya, ya. Jadi GJB itu kecepatan awalnya 0, V0-nya 0. Dan A-nya, percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu G. Nah, dimanapun dia berada. Semua GJB atau gerak jatuh bebas itu seperti itu. Kuncinya 2 tadi. Kecepatan awalnya 0 dan percepatannya adalah G. Nah, jadi gerak jatuh bebas itu merupakan gerak lurus dengan percepatan konstan, dengan V sama dengan 0 dan A sama dengan G. Dengan demikian, persamaan-persamaan untuk gerak lurus dengan percepatan konstan juga berlaku pada gerak jatuh bebas ini. Nah, yang lalu kita pelajari, ya, gerak lurus dengan percepatan konstan, atau GLBB. Jadi gerak jatuh bebas ini termasuk daripada GLBB. Maka persamaan-persamaan pada GLBB itu berlaku juga pada gerak jatuh bebas. Namun pada gerak vertikal ini termasuk gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, simbol percepatan A yang diganti oleh G, ya. Tadi
kalau GLBB percepatannya A, maka pada gerak jatuh bebas ini percepatannya jadi G, diganti dengan G. Besaran jarak X biasanya diganti juga dengan ketinggian, yaitu H. Kalau biasa kan kalau gerak lurus mendatar ya kan X atau S ya. Nah ini karena dia ketinggian maka dibuat H. Haik. Nah seperti terlihat pada persamaan berikut. Nah, ini perhatikan. Jadi PT sama dengan GT. Dari mana kenapa ini? Ya. Nah, ini jadi PT sama dengan GT. Rumusnya H sama dengan GT kuadrat. V sama dengan tuh P, ini P sama dengan 2GH. Ya, V pangkat 2 sama dengan 2GH. Ini rumusnya. Ini persamaan-persamaan yang ada pada gerak jatuh bebas. Itu GJB ya, ini dia. Ini persamaan-persamaannya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal. Contoh 2.6. Sebutir kelapa jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Nah, berarti ini hanya 20 meter ya, H, tingginya H. 20 meter. Pertanyaannya A, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah? Yaitu T-nya. Berapa lama kelapa itu sampai ke tanah? Simbolnya T, waktu. Yang B, berapa lama berapa kecepatannya sesaat sebelum menyentuh tanah? Ya. Sesaat itu udah hampir ke tanah. Ya. Sedikit lagi, artinya udah 0,0 sekian meter gitu ya. Pas menyentuh tanah lah kira-kira, pas menyentuh tanah. Sesaat sebelum menyentuh tanah. Nah, sini diperhatikan tingginya 20 meter. H, diketahui H sama dengan 20 meter. Percepatannya yaitu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, G ini merupakan tetapan yang sudah umum berlaku. Ya. Di sini pada asalnya G itu 9,8. Ya, 9,8 meter per sekon kuadrat, tapi memudahkan perhitungan maka dibulatkan G itu menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Ingat satuan-satuannya nih ya anak-anak. H ketinggian satuannya meter, G percepatan gravitasi bumi satuannya meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah? T. Nah, dari rumus ini tadi lihat ini H sama dengan GT pangkat 2. Ini ada kurang setengahnya ya. Ada setengahnya ini. H sama dengan setengah GT kuadrat. Seharusnya ini setengah. Ini tambahkan di nanti catatannya. Rumus H sama dengan setengah GT pangkat 2. Sini nggak ada setengahnya nih ya. Nah, jadi sini H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka kita mencari T sama dengan akar 2H per G. Ini coba ini kamu cari ini bagaimana bisa seperti ini ya. Bagaimana bisa merubah dari rumus H sama dengan setengah GT kuadrat menjadi T sama dengan akar 2H per G. Ini namanya konversi rumus. Sama dengan akar dari 2 kali 20. Karena hanya 20. Per G 10. Maka sama dengan 2 kali 20 40 bagi 10 4 akar 2 adalah akar 4 adalah 2 sekon. Jadi kelapa itu menyentuh tanah selama 2 sekon dari atas. Jadi waktu yang diperlukan kelapa itu untuk sampai ke permukaan tanah adalah 2 sekon atau 2 detik. Yang B, berapa kecepatannya sesaat sebelum menyentuh tanah? Rumusnya ini P pangkat ini P sama dengan GT. V sama dengan GT. Ini dia. V sama dengan GT sama dengan G10, T-nya 2
sama dengan 20 meter per sekon. Nah, jadi kecepatannya ketika sesaat sebelum menyentuh tanah sebesar 20 meter per sekon. Nah, tapi ketika tanah nah, jadi ketika sudah sampai tanah, pas dia diam, maka kelapa itu diam ya nol ada ya kan. Jadi nol kecepatannya. Nah, ini maksudnya kecepatan saat sebelum sampai tanah. Ya. Saat sebelum sampai tanah. Inilah jawaban dari contoh soal berikut ini ya. Tadi ini contoh 26. Berikutnya yang kedua, gerak vertikal ke atas. Nah, jadi gerak vertikal itu ada berapa macam tadi? Ada GJB, gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke atas. Nanti yang berikutnya ada gerak vertikal ke bawah ya. Nah, ini yang kedua, gerak vertikal ke atas, GVA. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak vertikal benda yang dilemparkan ke atas dengan kelajuan awal tertentu. Nah, kelajuan benda yang dilemparkan ke atas tadi semakin lama semakin kecil hingga bernilai nol sebelum akhirnya benda itu jatuh bebas. Dalam hal ini percepatan gravitasinya berarti bertanda negatif. Ya, karena apa? Karena berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau pada GJB tadi itu gerak V0-nya, kecepatan awalnya adalah 0. Sedangkan gerak vertikal ke atas ini dia dilempar ke atas, maka dia kecepatan awalnya itu adalah ada tertentu nilainya, ya, memiliki kecepatan tertentu, bukan 0 kecepatannya. Ya. Tapi karena dia ke atas, maka kelajuan benda itu makin lama makin kecil nilainya. Nah, ketika sudah di puncak, maka nilainya ke 0. Nah, jadi gerak vertikal ke atas tadi, bendanya mulai-mulai dilempar ke atas, lama-lama kecepatannya berkurang, sampai akhirnya kecepatannya 0. Nah, pada saat 0 itulah, maka dia akan jatuh kembali ke bawah menjadi gerak jatuh bebas. Nah, seperti itu. Nah, gerak vertikal ke atas ini juga merupakan gerak lurus dengan percepatan konstan, dengan V0-nya tidak sama dengan 0 dan A sama dengan minus G. Nah, jadi A-nya sama dengan minus G. Kemudian pada gerak vertikal ke atas berlaku persamaan-samaan berikut. Nah, ini V sama dengan V0 kurang GT. Ya. Kalau tadi kan kalau dia paralel BB ini kan tambah. Nah, ini kurang. Kenapa kurang? Karena dia ke atas melawan arah melawan arah percepatan gravitasi bumi. Ya nih, minus GT. H sama dengan P0T tak kurang setengah GT pangkat 2. V kuadrat atau PT kuadrat sama dengan V0 pangkat 2 dikurang 2GH. Ini persamaan untuk GPA ya, gerak vertikal ke atas. Nah, sekarang contoh 27, perhatikan. Sebuah bola besi ditembakkan vertikal dari atas tanah dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah berapa detik ketinggian maksimum akan tercapai? Di sini G-nya 10. Nah, perhatikan soal sini. Jadi sebuah bola besi ini ditembak ke atas dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon, berarti V0-nya 10. Ditanya apa? Setelah berapa lamakah atau setelah berapa detikkah ketinggian maksimum akan tercapai? Nah, perhatikan sini. Jawabnya, tinggi maksimum dicapai saat PT-nya adalah 0. Ya, ingat tadi benda yang GVA tadi gerak vertikal ke atas, dia ditembak lebar ke atas, mula-mula memiliki kecepatan. Lama-lama berkurang kecepatan sampai 0.
Nah, itulah puncaknya itu. Puncak ketinggian tadi. Maka situ PT-nya 0. Nah, situ dia. Sehingga rumusnya gini, PT sama dengan P0 kurang GT sama dengan 0. Atau pada saat GT sama dengan P0. Nah, ini ya. Atau dengan PT sama dengan GT sama dengan P0. Atau T sama dengan V0 per G. Nah, ini rumusnya. Kenapa yang dicari T? Berapa detik ketinggian dicapai ya? T sama dengan P0 per G. Maka sini T sama dengan ini P0 per G 20 per 10 sama dengan 2 sekon. Nah, ini. Dengan demikian tinggi yang dicapai adalah H maksimum sama dengan P0 T kurang setengah GT kuadrat 20 kali 2 kurang setengah kali 10 kali 2 ya, pangkat 2 sama dengan 40. Sini setengah 2 pangkat 2 4 kali 10 40 bagi 2 atau kali setengah 20. 40 kurang 20 sama dengan 20 meter. Inilah ketinggian maksimumnya. Yang ketiga, gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Gerak vertikal ke bawah ini merupakan gerak lurus beraturan juga, ya, merupakan gerak lurus dengan percepatan konstan dengan P0 bukan 0 dan A sama dengan G. Nah, pada gerak vertikal ke bawah ini berlaku persamaan berikut. PT sama dengan P0 tambah GT, H sama dengan P0 T tambah setengah GT kuadrat, VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2GH. Jadi sama semua rumusnya sebenarnya ya, cuma bedanya tadi kalau ada yang P0 nya 0, ini bukan 0. Jadi GVB atau gerak vertikal ke bawah, P0 nya bukan 0, lempar dia. Nah, ini contoh 28. Seorang peloncat indah meloncat dari papan renang setinggi 8 meter dengan kelajuan awal 6 meter per sekon. Bila G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kelajuannya saat menyentuh air. Nah, perhatikan ini. Diketahui apa? H 8 meter tingginya. V0-nya 6 meter per sekon. V0 itu apa? Kelajuan awal. G 10. Ditanya apa? Kelajuannya sesaat menyentuh air. Soal di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus gerak vertikal ke bawah. Nah, ini tadi rumusnya ini. Yang mana digunakan? Ini diketahui H, V0 dan G. Dicari PT. Mana? Pakai yang ini, ya kan? Yang ini nomor 3 nih. V kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2GH. P0-nya tadi 6 pangkat 2 tambah 2 kali 10 kali 8. 6 ke 2 36 tambah 2 20 kali 8 160, totalnya 196 meter kuadrat. Ini kan masih P kuadrat, maka P sama dengan akar dari 196 adalah 14 meter per sekon. Inilah jawaban dari soal ini. Nah, jadi gerak vertikal itu ada 3 macam ya anak-anak semuanya. Yang pertama gerak jatuh bebas, yang kedua gerak vertikal ke bawah, yang ketiga gerak vertikal saya ulangin, yang pertama gerak jatuh bebas atau GJB, yang kedua gerak vertikal ke atas GVA, yang ketiga gerak vertikal ke bawah. Adapun pada GJB P0-nya itu 0 ya. Untuk GVA dan GVB P0-nya bukan 0 karena dia dilempar ya. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Adapun jika ada hal-hal yang baru kamu tanyakan, bisa ditanyakan nanti ke grup fisika 10 ya. Hari ini kita nggak ada tugas ya. Alhamdulillah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.